Kadang-kadang pas dipres itu keras ya ini ya. Itu tuh sebenarnya bukan keras teman-teman, maka akan nyelip. Biasanya seperti itu. Alasan bengkel itu biasanya mereka itu lupa mengendorkan yang ini tadi ya. Di video kita kali ini kita akan melakukan penggantian kampas dispet depan, dispet rem depan motor Beat. Oke, kita akan mentutorialkan cara mengganti kampas yang baik dan benar ya teman-teman ya, sesuai SOP dan SNI motor Indonesia. Agar lebih mudah teman-teman, yang pertama kita lepaskan dulu atau kendorkan dulu baut kampas rim yang seperti ini ya, menggunakan kunci T8 atau kunci shock 8 juga bisa. Nah, ini. Setelah itu kita buka kunci L bintangnya ini ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita gedor dulu agar karat-karatnya itu nyoplok ya. Ini kita sambung pakai kunci T10. Seperti ini ya. Ini mau keroak, Mang. Bisa enggak? Ini kampas remnya udah nyampe tulang ya teman-teman ya. Udah bunyi kasruk. Seperti ini. Bisa Mang cek ini. Bisa dibor. Ini kuasanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ternyata ini udah sampai sumsumnya ya, bukan tulang lagi ya. Dia itu waktu direm kata pemiliknya itu bunyi kesek. Ternyata yang diremkan itu adalah besi teman-teman. Seperti ini. Oke, sekarang kita press ini teman-teman ya, menggunakan alat press yang bikin sendiri juga bisa ya. Bikin dari ini nih bisa nih. Kayak sini kasih mur baut, kasih baut, murnya dilas bisa ya pakai ini ya. Tapi kalau saya sendiri memakai ini ya, ini alat warisan dari nenek moyang ini. Tapi teman-teman ya, yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan pengepresan ini ya, agar ini nyandelep ini ya, masuk ke dalam itu ya, yang pertama kita harus mengendorkan atau membuka baut atau tutup master rem atas teman-teman ya, yang ada di sini. Nah ini, jadi ini nggak perlu dilepas tapi cukup dikendorkan kanan kiri, satu juga boleh ya. Yang penting di saat pengepresan minyak rem itu ngalir ya, keluar dari sini. Kenapa bisa begitu? Karena di saat pengepresan teman-teman, di saat ininya nggak dibuka, jadi kita press dulu yang di bawahnya tuh ya, kita press, otomatis minyak rem itu naik ke atas. Dan di saat ininya buntu ya, nggak kita buka, otomatis isi masternya ini atau sentralnya ini akan jebol gitu ya. Memang kadang nggak kontan gitu ya langsung jebol ya, tapi ada beberapa saat nanti nggak lama kemudian maka sentral itu akan jebol ya. Ini nggak harus lepas ya teman-teman ya, tapi cukup dikendorkan. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal pengepresannya. Ini berhubung agak-agak angel ini kita lepasin dulu ini ya. Satu lagi teman-teman, di saat kita penggantian kampas atau dispet depan ini ya, dispet depan, dispet belakang juga sama ya. Yang harus kita perhatikan juga ini teman-teman nih, ini pangkon ini ya. Ini pangkon ini harusnya ini bergerak ya teman-teman ya, bukan berarti geraknya itu koclok gitu ya, tapi dia tuh maju mundur ya. Jadi di saat kalau yang seperti ini nih, ini keras nih, seharusnya ini bisa dicabut ini ya. Nah ini keras, jadi kita keluarkan dulu ya, kita pukul juga bisa ya.
kita pukul, pokoknya ininya keluar. Nanti di bagian sini kita tinggal kasih grease ya, kita kasih gemuk ya, agar dia main dan fleksibel gitu ya. Ini fungsinya adalah untuk mengatur kampas atau dispet tadi ya. Di saat dispet ini mulai terkikis habis ya, ini menyesuaikan teman-teman ya. Jadi di saat kita mengganti dispet, kalau ininya nggak kita cek atau bermain apa enggak itu ya, nanti di saat pemasangan dispet yang baru ini bakal seret gitu. Oke, pelan-pelan aja ya kita pukul. Pokoknya ini kita keluarkan dulu ya teman-teman ya, mau keras mau susah gitu, ini harus kita keluarkan. Ini harus fleksibel. Nah seperti ini teman-teman, ini kan udah hampir berkarat ya. Ini karena di saat setiap penggantian mungkin nggak pernah dicek ini ya, terlihat main gitu ya, terlihat bergerak tapi nggak dicek ini ya. Jadi seperti ini. Ini bagusnya kita kasih grease bagian sini dan juga sini ya. Untuk teman-teman yang motornya itu kadang mundur ya, posisi motornya dipundurkan itu kerasa seret itu ya, rem depannya ya, roda depannya itu biasanya bermasalah di bagian sini teman-teman, sini dan sini itu ya. Dan juga dia bisa saja bermasalah di bagian sini dan sini ini ya, penyangga ini dan penyangga ini nih harus lurus ya teman-teman ya. Dan posisi ini ya, pangkonnya ini ke penyangga ini juga harus lurus ya. Lurus dalam arti gimana ya, misalnya ini datar nih, pokoknya ini lurus saja ya, gitulah pokoknya ya. Ini juga nggak boleh nge-V ya, dia harus nge-H gini ya. Jadi intinya ini harus bergerak ya, tapi bukan berarti bergeraknya seperti ini, bergeraknya seperti ini. Oke, sekarang kita press dulu ya teman-teman ya. Pangkonnya nanti kita pasangnya di akhir. Dan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau cara kerja alat saya ini memang agak sedikit ribet ya, tapi alhamdulillah ini udah cukup membantu banyak. Ini untuk pengepresan sendiri teman-teman, kadang-kadang pas dipres itu keras ya ini ya, sehernya ini ya, ini seher master ini, itu tuh sebenarnya bukan keras teman-teman, tapi di saat pengepresan itu kita nggak lurus ngepresnya, jadi dia otomatis miring dan mengakibatkan keseretan ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini ya, sini. Nah, sini. Lepotan seperti ini ya teman-teman ya. Juga ininya seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan. Ini bermain seperti ini ya teman-teman ya. Setelah ini dipastikan bermain, sekarang kita tinggal pasang ini. Ini namanya per ya teman-teman ya, per daun ya, per pelat ya ini ya. Ini jangan, kalau bisa jangan hilang ya, karena di saat hilang ini maka kampas rem itu atau dispet itu ini ya akan bunyi kemelitik ya, tik gitu ya. Dan lebih parahnya lagi kalau ini hilang, maka kampas rem ini biasanya akan jatuh ya, nggak sesuai dudukannya ya, maka akan nyelip. Biasanya seperti itu. Oke, sekarang kita pasang. Letaknya tuh seperti ini. Nah ini ya.
bed yang biasa teman-teman ya. Ini untuk mencegah agar piringan cakramnya nggak gampang habis. Ayo. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita tinggal masukkan penguncinya ya. Baut penguncinya tadi ini ke dalam sini. Oke, ininya kita pastikan berada di centil sini ya teman-teman ya. Posisinya seperti ini. Seperti ini. Dan sekarang kita tinggal baut. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal pasang lagi. Juli, it is Juli. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ininya kita pastikan berada di tempatnya semua ya. Nah, seperti itu. Ini minimal seretnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ada yang bilang misalnya kita baru ganti kampas rem terus dia gak seret bener ya, lebih seret dari ini misalnya ya. Alasan bengkel itu biasanya katanya kampasnya baru, itu sebenarnya bukan ya teman-teman ya. Itu biasanya mereka itu lupa mengendorkan yang ini tadi ya, yang kita kasih gemuk tadi ya, seperti itu. Maka yang seperti itu dia akan seret terus menerus ya, sampai kampas rem segini baru nggak seret, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.